Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita bersyukur dapat berkumpul kembali di sini untuk dapat memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk pujian, saya akan bacakan satu ayat di Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Dia, memuji Dia, kita angkat pujian, segala pujian dan syukur.
kita adalah Allah yang baik. Amin Bapak Ibu. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian, Dia sungguh baik.
pimpin Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian, gunaikan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Saya mengundang Bapak Pendeta Leri untuk maju. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpuji. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Seraya kami mengucapkan syukur kami atas hari yang Kau jadikan bagi kami pada hari ini,
kami bisa bertemu, kami bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang telah kami perbuat, kami telah naikkan puji-pujian kami mau masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus tolong berikan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau siapkan bagi kami. Kami mau belajar apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Biarlah Tuhan semua ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini firman Tuhan saya beri tema bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Saudara, kita akan baca dua nats ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yeremia 10 ayat yang ke-23. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Kemudian nanti Yosua 1 ayat yang ke-7. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, hidup ini hakikatnya adalah pilihan, ya. Jadi di dalam kehidupan kita semua apa-apa harus dipilih. Termasuk juga pada saudara tadi saat saudara masuk ke ruangan ini, saudara milih mau duduk di belah mana ya? Duduk, jangan di depan, di belakang aja, supaya nanti kalau ada yang khotbah ngantuk nggak kelihatan, gitu ya. Jadi pilihan gitu ya, pilihan duduk di mana, di belakang. Banyak pilihan di dalam kehidupan kita, baik pilihan yang ya sifatnya sederhana, ada yang sifatnya juga penting. Misalnya menentukan pilihan hidup, ya, cari jodoh gitu. Saudara memilih mana yang cocok buat menemani hidup saya, barangkali seperti itu. Anak-anak muda juga barangkali memilih untuk jurusan masuk universitas, jurusan apa gitu ya. Itu juga semua harus segala rupa harus dipilih. Ya, saudara, tetapi ada satu pilihan yang penting di dalam kehidupan ini dan yang paling bijaksana saudara memilih, yaitu apa saudara? Kita telah memilih Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Ya, jadi itu pilihan yang sangat penting dan bijaksana di dalam kehidupan, sepanjang kehidupan kita ketika kita mau jadi seorang Kristen. Kemudian apa? Kemudian kita menjalani kehidupan yang baru. Saya pikir disinilah langkah pertama kehidupan kita, ya. Langkah awal dari hidup kita adalah ketika kita mulai hidup baru, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Itulah hidup yang sesungguhnya. Saudara, setelah itu kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir ini ke dalam pimpinan Yesus Kristus. Ya, kita serahkan perjalanan, langkah-langkah kehidupan kita serahkan kepada Yesus. Saudara, sampai di sini barangkali langkah-langkah pertama kita sudah benar, ya, sudah bijak gitu. Namun di dalam perjalanan sampai akhir dari hidup kita
apakah kita nanti akan sampai tujuan yang kita capai di akhir hidup kita. Jadi langkah awal udah benar, tetapi kita harus berjalan terus sampai akhir hidup kita. Apakah kita bisa sukses ya menjalani kehidupan ini sampai akhir tujuan hidup kita, saudara? Karena apa, saudara? Karena sangat mungkin di dalam perjalanan hidup kita ini akan dihadang, kita akan menghadapi berbagai tantangan hidup, masalah, badai, krisis, pergumulan, penderitaan. Ya, kemudian barangkali ya ada kemudian di dalam perjalanan hidup kita ketika kita menghadapi berbagai masalah, kemudian ada yang meragukan apakah langkah saya sudah benar atau apakah langkah saya ini salah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena kok hidup ini kan menderita, hidup ini kan tidak nyaman, banyak masalah-masalah yang ada dihadapi. Apakah keputusan ini salah? Ya, saudara, makanya kita sering lihat ya, sering mendengar berita ada orang yang ibadahnya enggak hari Minggu lagi, barangkali ibadahnya pindah, tadinya hari Minggu jadi hari Jumat gitu ya. Pindah, mereka meragukan Yesus, kemudian mengganti keyakinan keimanan mereka. Ya, saudara, seharusnya atau sebaiknya kita tidak perlu meragukan lagi. Karena apa, saudara? Karena jika kita setiap hari berjalan di dalam pimpinan Tuhan Yesus, apapun yang ada di hadapan kita tidak perlu dirisaukan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji. Kalau udah ikut Tuhan ini, Tuhan berjanji di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, kita akan baca Mazmur 23 ayat 4. Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan menjanjikan bahwa enggak usah takut menghadapi berbagai masalah, berbagai percobaan, penderita, karena Tuhan akan senantiasa berserta dengan kita. Tentu saja, saudara, apabila sebaliknya kita berjalan bergantung dan percaya kepada diri sendiri, ya, maka langkah salah itu nantinya dapat mengerikan. Di akhir hidup kita dapat mengerikan kalau kita tidak mengandalkan Yesus tetapi mengandalkan diri sendiri. Ya, saudara, salah langkah keliru satu saja, saudara, ya, bisa mengubah kita seumur hidup kita. Kalau kita salah mengambil langkah seumur hidup, pasti hidup kita akan berubah gitu ya. Di akhir perjalanan hidup kita akan berubah kalau kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saudara, mari kita belajar dari Alkitab, ya, Alkitab Perjanjian Lama, tentang bagaimana kita bersikap di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, ada dua orang yang punya langkah pertama yang sangat baik, ya. Langkah awalnya baik, benar. Kemudian mereka berbeda di dalam langkah-langkah terakhirnya. Jadi awalnya baik sama, tetapi ternyata yang satu nanti akan berhasil, yang satu jatuh, begitu ya. Orang itu yang dimaksud, dua orang ini adalah Saul dan Daud. Ya, saudara, keduanya mempunyai hak, ya, hak istimewa yang sama dari Tuhan. Jadi awal-awal kehidupan mereka, ya, punya kesempatan yang sama, punya latar belakang yang sama, dan berkat-berkat cemerlang yang sama dari Allah. Tetapi meskipun demikian, hanya salah seorang dari mereka yang mempunyai reputasi yang baik di dalam sejarah Israel,
Yang satu menaiki tangga kehormatan yang tak ada bandingannya. Jadi luar biasa ya mendapat kehormatan. Dan yang lain, yang satunya jatuh berantakan. Apa saudara yang membuat nasib Saul dan nasib Daud ternyata berbeda? Sekalipun langkah pertamanya sudah benar, sudah baik. Ya, saudara, yang membuat perbedaan antara Saul dan Daud adalah pilihan atau keputusan penting yang diambil di dalam hidupnya. Jadi yang membedakan keduanya adalah pilihan, ya. Karena hidup ini adalah pilihan. Jadi mereka memilih satu jalannya ke sini, satu jalannya ke situ. Ya, saudara, perbedaan itu tidak disebabkan oleh keadaan mereka, bukan pula oleh orang tua barangkali ya, atau pendidikan mereka yang memisahkan jalan mereka, melainkan langkah-langkah pilihan yang diambil mereka pada saat-saat sulit, pada saat-saat kritis. Disitulah nanti kita lihat ketika orang menghadapi kesulitan-kesulitan, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan dalam hidup ini membuat seseorang maju terus atau dia membelok, menyimpang. Ya, saudara, langkah awal dari kehidupan Saul dan Daud mempunyai kesamaan, ya, sama-sama mereka ditetapkan dan dipakai oleh Tuhan. Hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Jadi awalnya luar biasa ya, mereka itu dipakai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tapi mari kita lihat saudara, langkah-langkah pertama Saul dan Daud yang begitu cemerlang. Apa saja awal-awal kehidupan mereka yang begitu luar biasa. Baik Saul maupun Daud merasakan urapan minyak. Ya, diurapi ini adalah sangat penting ya. Mereka diurapi minyak oleh Nabi Saul ketika Nabi ini memercikan minyak urapan ke atas pundak mereka sewaktu mereka masih muda. Ya, itu tercatat di dalam 1 Samuel 9 ayat 15-17, kemudian 1 Samuel 16 ayat 12. Kita lihat Saul dan Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel ini diperintahkan oleh Allah sendiri. Kemudian bukan saja diurapi, tetapi dia juga, saudara, Saul dan Daud ini mengalami kehidupan yang baru atau yang sering kita sebut adalah lahir baru ya, dilahirkan kembali. Seperti kita sudah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kemudian kita mengalami kehidupan baru. Hidup kita semuanya diubahkan ya, bukan diperbaiki sedikit-sedikit gitu, tapi betul-betul Tuhan mengubahkan. Ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, hidup kita diubahkan jadi baru. Kita baca Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, jadi betapa pentingnya kehidupan baru, hidup yang diubahkan. Kalau dulu barangkali hidup kita tidak punya tujuan yang benar, tetapi ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Kita memulai kehidupan yang baru. Ya, saudara, Saul memiliki pengalaman ini. Saul memiliki pengalaman dilahirkan kembali ya. Jadi berarti dia udah diurapi kemudian lahir baru ya. 1 Samuel 10 ayat 6. Kita baca 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya, di sini. Jadi kita lihat Allah mengubah hatinya Saul. Kemudian roh Allah berkuasa atasnya. Apa? Karena roh Allah turun atasnya dan
diberikan sebuah hati yang baru. Demikian juga dengan Daud, saudara ya. Daud, kita tahu Daud juga dilahirkan kembali sama oleh Tuhan, dan berkata kepada Daud, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Jadi setiap orang yang selaras dengan hati Allah haruslah seorang yang telah dilahirkan kembali. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Daud berkenan di hati Tuhan, berarti kita yakin bahwa Daud pun dilahirkan kembali. Jadi sejak masa muda Saul dan Daud dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat awal langkah-langkah Saul dan Daud ini luar biasa ya. Dia kepenuhan akan Roh Kudus. Saudara, meskipun memiliki banyak kelebihan-kelebihan, kedua orang, jadi walaupun awalnya luar biasa, tetapi saudara kita lihat kedua ini orang-orang anak-anak yang masih muda ya, masih pemuda begitu ya. Dia kedua orang ini memulai karirnya dengan cemerlang, dengan sikap yang sungguh-sungguh. Mereka rendah hati lagi. Kedua orang ini rendah hati. Bahkan sebagai anak yang ya berusia masih belasan tahun waktu itu, mereka tidak sombong, saudara, tidak ambisius. Saul demikian rendah hati, sehingga hampir-hampir dia waktu akan dilantik dia absen, saudara. Dia nggak sepertinya ogah-ogahan gitu ya. Waktu dia mau dilantik jadi raja, Saul malah bersembunyi, saudara. Nyumput, tak seorang pun menemukan dia. Ketika dia cari mau dilantik itu dicari nggak ada gitu. Saul, kemana ini Saul? Tetapi setelah dicari terakhir ketemu gitu. Ketemunya di mana, saudara? Ada di gudang, di sudut belakang di sebuah kamar kosong. Jadi waktu mau dilantik, Saul ini malah ya ogah-ogahan lah gitu. Padahal dia mau diangkat mau jadi raja, saudara ya. Raja itu pimpinan ya satu kerajaan gitu. Tetapi dia ogah-ogahan. Saudara, kalau zaman sekarang barangkali ya, kalau orang mau dilantik, belum jadi pemimpin yang tertinggi gitu ya. Orang di sini wah udah rasanya udah sombong dengan ketika dilantik juga pakai jas, pakai apa dengan gagah melambai-lambaikan tangan begitu ya. Rasanya bangga sekali, luar biasa gitu kalau zaman sekarang. Tapi kita lihat Saul enggak seperti itu. Dia rendah hati. Dia bersembunyi ya, walaupun ditetapkan Allah untuk menjadi raja. Saul merasa tidak layak dan tidak pantas menerimanya. Jadi dia rendah hati, mau diangkat jadi raja, ngerasa saya nggak layak ya untuk menjadi raja. Barangkali pikirannya seperti itu, makanya dia ogah-ogahan gitu ketika dilantik. Bahkan ketika upacaranya dilangsungkan, ketika dia dilantik, dia pengen cepat-cepat selesai dan dia pengen kembali kemana? Ke peternakan, ke kerjaannya yang biasa, ke pekerjaan ayahnya ya, peternakan ayahnya yang di tanah Benyamin gitu ya. Jadi itulah kerendahan hati daripada Saul, mau diangkat jadi raja, tetapi dia ngerasa bahwa dia ini nggak layak seperti itu. Kita lihat juga Daud juga demikian. Daud mempunyai sikap yang sama, dia juga rendah hati. Ya, waktu Saul ya berusaha untuk membujuk anaknya Isai ini menikah dengan salah seorang anak perempuannya, Daud menjawab dengan rendah hati. Kalau saudara bisa baca di 1 Samuel 18 ayat 22-23, nanti kita lihat bahwa di situ Daud rendah hati. Dia juga merasa tidak layak ya, barangkali jadi menantunya raja seperti itu ya. Walaupun sebetulnya Daud sudah tahu ya
sejak dia diurapi waktu itu bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi raja, tetapi hatinya tetap rendah, ya, rendah hati. Jadinya ya, jadi kita lihat dua orang muda ini dipakai oleh Tuhan, tetapi sikapnya rendah hati. Ya, tangan Tuhan di atas keduanya secara jelas, ya kita lihat jelas dan luar biasa lagi. Kedua raja yang muda, mereka akhirnya kan jadi raja. Mereka kita lihat mereka jadi panglima perang, mereka jadi jenderal yang gagah berani dan berhasil mengalahkan serta memukul musuh-musuhnya, musuh Israel di dalam pertempuran demi pertempuran, berhasil luar biasa ya. Keduanya dimahkotai pada usia yang hampir sama ketika masih muda ya. Dua-duanya jadi raja waktu masih muda. Saudara, sungguh ya saudara, kita lihat kedua orang ini merupakan orang-orang muda yang hebat ya. Di setiap jalannya dijumpai hak istimewa dan berkat-berkat Allah. Saudara, sampai di sini kita lihat ya, langkah-langkah pertama mereka baik-baik saja, luar biasa, mulus. Tetapi kemudian kita lihat ada perbedaan. Setelah itu ada perbedaan. Mengapa kita mengingat-ingat Daud sebagai seorang yang besar, sedangkan Saul sebagai pecundang? Ya, dia mengapa hidup Daud makin membumbung, makin tinggi, dan hidup Saul tenggelam, ya, makin dalam, tenggelam, makin turun seperti itu. Namun nama Daud disebut-sebut terus ya di dalam Alkitab ini, baik di dalam kitab nabi-nabi, di dalam Injil, di dalam surat-surat kiriman, bahkan sampai di Wahyu ada tercatat nama Daud. Kalau nama Saul, saudara kalau cari nggak ada ya, nama Saul nggak ada. Padahal kita lihat Raja Saul dan Daud ini betul-betul awalnya berjalan dalam langkah-langkah yang benar gitu ya. Tetapi kok akhirnya yang satu luar biasa, yang satu jatuh ya. Saudara, bila perjalanan hidup ini berjalan mulus, perjalanan hidup kita ini lancar-lancar, tidak ada banyak masalah, tidak menemukan kesulitan, kebanyakan orang dapat menjalankannya dengan baik-baik saja. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, lancar-lancar semua bisa dilakukan dengan baik ya. Tetapi saudara, di suatu saat keadaan darurat, keadaan krisis datang, badai menerpa kehidupan kita. Nah, disinilah orang dapat melihat bagaimana seorang akan bereaksi, ya. Bagaimana seorang dapat bereaksi atas krisis yang dia hadapi. Seperti krisis itu seperti apa, saudara? Kegagalan barangkali ya di dalam usaha, kita punya usaha, ternyata usahanya bangkrut seperti itu. Kemudian kita dilecehkan orang, kita menjadi tersinggung, kita disakiti orang, atau sakit penyakit, barangkali badai itu ya, kegagalan di dalam rumah tangga, bermacam-macam kesulitan-kesulitan hidup yang akan kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, disinilah apakah kita akan menyalahkan Tuhan dikala kesusahan itu datang. Saudara, orang diuji di dalam kehidupan ini oleh bermacam-macam masalah. Apakah dia tetap bisa berjalan lurus atau dia akan menyimpang hidupnya? Apakah dia akan tetap beriman, percaya kepada Tuhan yang kita tahu bahwa dia akan menyertai kehidupan kita. Tetapi apa kita akan meragukan ketika kehidupan kita mengalami masa-masa sulit? Saudara, Saul demikian ya. Saul ketika tekanan itu datang, kita lihat bahwa Saul segera dia bertindak seolah-olah dia tidak pernah mengenal Tuhan. Ya, aduh sayang ya saudara ya. Padahal awalnya udah baik, tetapi ketika
masalah datang, kesulitan datang, Saul bertindak seolah-olah dia tidak pernah mengenal Tuhan. Beda dengan Daud, ketika dia teraniaya daripada menyalahkan Tuhan, Daud berkata, "Ya Tuhan, saya patut menderita." Nerima gitu ya, nerima, mawas diri. "Ya Tuhan, saya patut menderita." Ketika dia harus sembunyi, dia dikejar-kejar gitu ya, mau dibunuh, dia berkata, "Tuhan tahu mengapa saya harus bersembunyi." Jadi apa yang dia lakukan, yang dia hadapi dalam kehidupan ini, dia selalu menghubung-hubungkan peristiwa itu di dalam hidupnya ke tangan Tuhan. Jadi selalu dia mengingat semua apa yang ada dalam hidupnya, dia berpikir ini adalah dalam rencana Tuhan gitu ya. Jadi makanya Daud ini menerima, sedangkan Saul tidak menerima. Saudara, kejatuhan Saul adalah suatu rentetan langkah ya. Ini langkah kehidupannya, langkah-langkah yang keliru yang membawa hidupnya dan kerajaannya ke arah keruntuhan. Jadi pilihan salah ya, pilihan salah demi pilihan salah ya. Reaksi keliru demi reaksi keliru. Setelah salah melangkah ya, Saul ini salah melangkah, kemudian dia jadi panik. Dia panik dan melakukan langkah-langkah salah selanjutnya. Jadi udah salah, melakukan salah lagi dan salah lagi, sehingga jauh menyimpang kehidupannya ya. Daripada dia berbalik arah untuk merubah, dia malah terus dengan jalan yang salah itu. Disinilah kita lihat bedanya Saul dan Daud. Mari saudara kita lihat, kita coba telusuri perjalanan hidupnya Saul ya dan Daud ini. Kita tahu saudara, akhir dari perjalanan Saul apa saudara? Kegagalan, kebodohan, dan yang paling mengerikan adalah Saul di akhir hidupnya bunuh diri. Ini ya satu hal yang mengerikan ya. Udah salah jalan, ujungnya apa? Bunuh diri lagi. Wah, saudara, bagaimana Saul berakhir dalam keadaan seperti itu ya? Dia seorang muda, seorang laki-laki dengan kalau kita lihat awal masa depannya penuh dengan kecerahan, menjalani nasib, kemudian berakhir di lorong gelap tanpa harapan. Ya, saudara, luar biasa ya, menyedihkan gitu ya, hal seperti itu. Udah mah jalannya udah baik, akhirnya salah, langsung akhirnya gagal hidupnya. Saudara, kita lihat ya, bukan langkah pertama yang penting, bukan langkah awal dari hidup kita yang penting, tetapi langkah terakhir kita ya yang penting. Saudara, mari kita lihat ya, barangkali kita penasaran apa sih yang membuat Saul ini nyimpang terus berjalan dari salah ke salah. Kita lihat langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Saul. Yang pertama saudara, kesalahan yang awal yang pertama adalah ketidaksabaran. Saul tidak sabar. Salah satu langkah yang merusak perjalanan Saul adalah ketidaksabaran, yang kemudian dari ketidaksabaran menghasilkan pelanggaran demi pelanggaran. 1 Samuel 13 ayat yang ke-9 sampai 12. Di situ kita lihat Saul dan orang-orangnya sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan orang Filistin ya. Yang pada waktu itu tentara Filistin sudah mengepung perkemahan daripada bangsa Israel ini. Sebelum pergi berperang, mereka harus Saul, di pihak Saul harus mempersembahkan korban bakaran dahulu ya. Jadi sebelum berperang harus memberikan persembahan korban bakaran dulu, dan yang berhak
untuk melaksanakan korban bakaran hanyalah seorang nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Samuel ya. Tetapi ceritanya Samuel malah waktu itu mau mempersembahkan korban bakaran, malah dia pergi, saudara, nggak mempersembahkan. Tetapi Samuel berpesan ya. Jadi dia akan pergi selama 7 hari. Ini udah jelas ya pesannya gini. Jadi sebelum dia pergi, Nabi ini meninggalkan pesan dulu yang tegas dan jelas gitu ya untuk Raja Saul. Saya akan pergi 7 hari. Tinggal tunggu sampai aku kembali. Nah, ini jelas pesannya. Setelah aku kembali dalam 7 hari, kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kemudian kita menyerang musuh. Hanya dengan demikian Tuhan akan memberi kita kemenangan. Ini udah jelas syaratnya ya. Apa yang dipesankan oleh Nabi Samuel ini. Hanya dengan demikian kita akan menang. Nanti tunggu 7 hari. Saudara, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, musuh makin dekat. Setiap orang barangkali di pihak Saul ini jadi bingung. Mereka sudah nggak sabar lagi untuk menyerang. Mereka gelisah. Belum ada perintah untuk melakukan penyerangan ini. Samuel tetap belum muncul ya. Udah hari ke-5 belum muncul, hari ke-6. Wah, saudara, kesabaran barangkali tentara Saul ini udah nggak sabar. Mereka bubar, saudara. Mereka bubar. Mereka pulang, meninggalkan medan pertempuran, pulang ke rumah mereka ya. Saudara, sementara itu Saul udah benar-benar nggak sabar lagi. Udah hari ke-6 udah nggak sabar lagi. Dia berpikir ada kejadian apa ya yang tak diinginkan yang menimpa Nabi Samuel gitu ya. Kok udah sampai mau akhir yang dijanjikan, kok belum muncul-muncul juga. Saudara, dengan akal pikirannya Saul kemudian berinisiatif untuk mengerjakan korban bakaran itu sendiri. Jadi pakai pikirannya sendiri. Menurut apa yang dia inginkan gitu ya. Udahlah saya saja yang melakukan korban. Ini juga udah pelanggaran. Tadi dikatakan hanya seorang nabi yang boleh melakukan korban bakaran. Ini yang pertama, Saul malah melakukannya sendiri. Padahal tepat pada waktu dia selesai mempersembahkan korban bakaran itu, Samuel datang, saudara. Samuel datang ke perkemahan itu. Kemudian Samuel menegur, apa yang telah kau perbuat? Saudara, perhatikan bagaimana Saul berusaha membenarkan tindakannya. Saudara, kita lihat di 1 Samuel 13 ayat yang ke-12 ya. 1 Samuel 13 ayat yang ke-12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin itu telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran ini. Ini kita lihat ya, Saul menjawab teguran daripada Samuel itu. Saudara, padahal Samuel bukan orang yang membuang-buang waktu ya untuk bersenang-senang sehingga datang terlambat. Pasti ada sesuatu gitu ya yang dia kerjakan. Saudara, kemudian dia menyebut Raja Samuel itu bodoh gitu ya, bodoh. Saudara, kita mungkin menganggap ya apa yang telah dikerjakan Saul itu
ya nggak terlalu buruk lah gitu ya. Mungkin dalam pikiran kita ya, apa yang dilakukan Samuel ini nggak terlalu buruk. Perbuatannya itu hanya masalah sederhana, tentang apa? Sedikit mendahului Tuhan. Ya, ini menurut pikiran kita akan cuman sedikit mendahului Tuhan, mendahului perintah Tuhan ya. Saudara, hal ini kelihatannya bukan hal yang besar gitu ya, kelihatannya seperti itu. Tetapi tahukah saudara bahwa ketidaksabaran berarti suatu tanda tidak percaya terhadap penguasaan Allah yang berdaulat ya. Dia sudah tidak sabar dan melanggar peraturan ya. Kita mulai sebelum diberi tanda gitu ya, belum diberi tanda oleh Tuhan, kita udah mulai dan mendesak untuk menyalahkan Tuhan malah. Kita pikir karena kita nggak sabaran, kita pikir Tuhan itu telah kehilangan kontrol terhadap keadaan. Jadi keadaan seperti ini Tuhan tuh nggak bereaksi, nggak menyatakannya gitu ya. Padahal keadaan sudah sangat genting, ya dipikir seperti itu. Jadi Tuhan kehilangan kontrol. Atau barangkali dipikir, oh ternyata Tuhan kok nggak peduli. Saya sudah sudah sampai puncaknya barangkali ya, udah kesabaran sampai puncak. Tapi kelihatannya Tuhan nggak peduli sama saya. Barangkali kita akan berkata seperti itu. Sudah. Kita tidak bisa main-main dengan soal ketidaksabaran. Ketidakpercayaan mendukakan hati Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan udah janji jelas Tuhan perintahkan, tetapi kita di ujungnya kita ragu-ragu gitu ya, ragu benar nggak gitu, seperti itu. Saudara, itu berarti ketidakpercayaan mendukakan hati Tuhan. Saudara, bila kita tidak mendapat kekuatan dari Allah ya, kita juga bisa jatuh ke dalam dosa ketidaksabaran ini. Kalau kita tidak beri kekuatan, kita juga seringkali merasakan tidak sabar gitu ya dalam menghadapi berbagai persoalan. Saudara, bagi Saul dosa ini adalah langkah keliru yang pertama, yang membawa langsung pada langkah salah selanjutnya. Ini jadi udah salah, udah nggak sabar, kemudian dia melangkah ke langkah yang kedua, yaitu apa? Tidak taat sepenuhnya. Dari ketidaksabaran muncullah ketidaktaatan. Ya. Allah berkata, orang Amalek adalah musuhku. Aku ingin mereka ditumpas semua. Setiap yang hidup mereka sekali lagi saya ulangi ya. Aku ingin mereka ditumpas semua. Setiap yang hidup mereka menolak untuk membantu anak-anak Israel ketika keluar dari Mesir. Dan sekarang bertahun-tahun kemudian mereka sama sekali jahat. Karena itu jangan biarkan ada yang hidup. Ya saudara, perintah Allah ini jelas lagi ya, jelas sekali ya. Maka Saul dan pasukannya kemudian menuju ke tempat orang Amalek ini dan hampir, saudara di sini dikatakan hampir menghancurkan mereka semua, hampir mentaati perintah. Ya, Saul membinasakan membinasakan segala sesuatu kecuali Raja Amalek. Mereka selamatkan ternak-ternak yang terbaik dan harta-harta berharga seperti emas ini tidak ditumpas. Padahal perintah Tuhan jelas, tumpas semua, jangan ada yang disisakan. Tetapi Saul hampir taat. Saudara, apakah Allah senang dengan penafsiran demikian terhadap perintahnya? Saudara, 1 Samuel 15 ayat 10-14 itu ceritanya ada di situ ya. Saudara bisa baca. Saudara, apa yang dilakukan Saul bukanlah ketidaktaatan total ya. Bukan ketaatan sepenuhnya, tetapi hampir taat. Saudara, hal seperti inilah yang juga sering kita lakukan. Hampir sedikit tidak taat gitu ya. Misalnya apa saudara? Saya lagi butuh uang.
korupsi sedikit, nilep duit bos gitu ya, bikin kwitansi palsu, bikin bon palsu barangkali ya, hanya sedikit gitu, hanya sedikit. Ya, saya lagi butuh uang, jadi hampir taat tapi hanya sedikit. Atau sesekali akan ini mah cuman main-main lah, buat senang-senang aja, ngelanggar sedikit, nggak apa-apa lah barangkali. Seperti itu sering kita lakukan. Saudara, nyeleweng dikit, kan nggak berpengaruh, kan nggak ada yang tahu, ya. Nyeleweng sedikit, nggak nyeleweng beneran, sedikit aja gitu, ya, hampir gitu. Saudara, mungkin kita berkata, jangan terlalu rohani lah, sedikit aja kan nggak apa-apa gitu. Melanggar-langgar sedikit nggak apa-apa. Saudara, atau bohong sedikit-sedikit nggak apa-apa kan, bohong buat kepentingan, buat sesuatu yang baik, berbohong sedikit aja bohong. Ya saudara, ketidaktaatan walaupun sedikit telah membuat membelokkan jalan kehidupan kita. Yang sedikit-sedikit ini, yang hampir-hampir gitu ya, seperti inilah akan membelokkan kehidupan kita. Karena dari sedikit akhirnya nanti lama-lama jadi bukit gitu ya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ketidaktaatan adalah pendurhakaan. Jadi kalau tidak taat sedikit pun itu adalah pendurhakaan. Sama juga seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala, seperti yang disebutkan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22-23. Saudara, dengan kata lain, pada pemandangan Allah, pendurhakaan atau ketidaktaatan penuh pada Allah adalah perbuatan dosa. Jadi hampir sedikit melanggar itu pun termasuk perbuatan dosa. Saudara, sebenarnya langkah-langkah Saul ini banyak ya, banyak. Tetapi ya saya batasi 3 aja lah ya, tadi udah 2 tidak taat sepenuhnya, yang tidak sabar, kemudian tidak taat sepenuhnya, kemudian satu lagi, saudara, kita lihat apa yang langkah-langkah keliru daripada Saul, yaitu iri hati, saudara ya. 1 Samuel 18 ayat 5-9, nggak usah dibaca ya, saudara. Pada hari-hari terakhir kerajaannya kita hampir tidak mengenali Saul yang asli. Kalau dulu kita lihat luar biasa, nah sekarang pada akhir dari pemerintahan kerajaannya ini kita tidak mengenai lagi Saul yang seperti dulu ini. Ketika langkah pertama ya, ketika langkah awal dari kehidupannya ini, kini dia diselubungi oleh apa saudara? Kedengkian, ya, dendam karena iri hati. Kita melihat dan mendengar ketika dia mendengar keberhasilan Daud, di ayat 7, 8, 9 kita lihat ya keberhasilan Daud. Dari kebencian dan iri hati ini timbul apa saudara? Timbul pikiran-pikiran untuk membunuh Daud yang memperoleh penghargaan yang begitu tinggi dari rakyatnya. Jadi Saul iri hati. Iri hati selalu membawa usaha untuk menghancurkan orang. Saudara, kalau menghancurkan orang itu nggak usah pakai senjata, ya, nggak usah pakai pistol, nggak usah pakai pisau gitu ya. Tetapi dengan kata-kata pun kita bisa menghancurkan orang lain ya. Iri hati adalah suatu kekuatan yang merusak di dalam hidup ini. Ya, iri hati merupakan hal yang merusak kekuatan ya. Dia punya kekuatan iri hati ini untuk merusak seseorang. Saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya berpotensi bagi Tuhan, tetapi dilumpuhkan atau dinodai karena mereka bersedia mendengarkan suara iri hati di dalam jiwanya. Saudara, jangan biarkan suara itu berbicara. Jangan pernah iri hati dengan keberhasilan orang lain. Kita lihat iri hati membawa kebinasaan ternyata ya. Saudara, mari kita lihat apakah hanya Saul ya. Saul ini kan tadi kita sudah lihat beberapa, jadi tiga contoh tadi.
hal-hal yang menyimpang, langkah-langkah yang keliru daripada Saul. Kita lihat apakah Saul yang di perjalanannya hidupnya diperhadapkan pada langkah-langkah yang salah seperti Saul tadi? Ya, tentu saja tidak, saudara ya. Tidak, bukan Saul saja yang menghadapi perjalanan langkah-langkah yang salah ini. Ya, saudara, kita juga mengalami sama, kita juga sering mengalami hal-hal seperti itu, termasuk juga Daud, saudara. Daud, walaupun Daud ini hidupnya berhasil ya, kita lihat menanjak terus ke atas, sedangkan Saul merosot ke bawah. Kita lihat kenapa, saudara, hal itu terjadi. Tahukah saudara perbedaan yang sesungguhnya antara Saul dan Daud? Ya, saudara, sederhana aja sebetulnya, saudara ya. Kita lihat tak pernah dalam hidup Saul ini kita menemukan dia merendahkan diri dan mengakui bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan. Inilah kuncinya, saudara ya. Kenapa nasib keduanya berbeda? Ketika kesalahan-kesalahan itu ditujukan padanya, biasanya dia ngeles, dia menemukan cara-cara untuk mengelak, membelokkan ke jurusan lain. Dia tidak pernah menyesal dalam hidupnya. Setiap kali kemudian dia menuduh orang lain, dia selalu beralasan aja, nggak pernah mengakui kesalahannya. Saudara, kita lihat Daud juga telah melakukan dosa-dosa yang sebenarnya lebih mengerikan lagi ya dari Saul ini. Daud juga sama, punya kesalahan-kesalahan. Dia hidupnya berbelok, salah langkah juga dia ya. Saudara, nggak apa ya, kesalahannya nggak main-main. Benar, saudara. Kita lihat misalnya contohnya merebut istri orang lain, merencanakan pembunuhan, mengkhianati bangsanya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Daud kualitasnya juga nggak kurang-kurang daripada Saul. Tetapi saudara, ketika seorang nabi menunjukkan dosa-dosanya kepada Daud akan hancur hatinya. Dia nyesel, dengan menangis dia berkata, "Aku telah berdosa terhadap Allah. Oh Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa." Dan benar-benar dia mengatakan itu di dalam lubuk hatinya yang terdalam ya. Jadi dia akan mengakuinya semua dan berusaha kemudian dia membereskannya dengan Allah. Daud diampuni, saudara. Daud diampuni. Daud adalah orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan itu seperti itu ya. Saudara, kita lihat kalau Saul pada akhir langkah-langkah kehidupannya tidak pernah mengaku salah, tetapi kita lihat Daud ternyata dia menyesal ya. Bahkan saudara, Daud ini kemudian sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan, dia merindukan Tuhan. Buktinya apa, saudara? Daud seperti itu. Kita lihat, saudara, kalau saudara membaca kitab Mazmur yang dibuat oleh Daud. Kitab Mazmur ini tidak semuanya ditulis oleh Daud ya. Ada beberapa orang, ada kira-kira 5 orang yang menulis kitab Mazmur ini. Kita lihat di dalam kitab Mazmur, bahasa dan kata-kata yang dipakai oleh Daud di kitab Mazmur menunjukkan betapa intimnya Daud dengan Tuhan. Jadi kita lihat apa yang hubungan Daud dengan Tuhan pada akhir hidupnya. Ternyata saudara bisa lihat di Mazmur, dia luar biasa dekat, akrab dengan Tuhan. Kalau Saul udah jauh, hilang, bunuh diri lagi gitu ya. Saudara, seperti itu. Daud tidak. Saudara, dalam Daud tidak pernah ada pertobatan. Daud tidak pernah bertobat. Karena itu dia tidak ada pengampunan. Saudara, padahal Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah. Sama, saudara. Kalau kita lihat Saul berbuat seperti itu, tapi Tuhan itu sayang sama Saul ya. Dia diberi kesempatan oleh
Tuhan melalui apa? Melalui teguran Nabi Samuel. Tetapi Saul tetap sombong, Saul tetap angkuh, dia tidak pernah mengakui dosa-dosa. Itulah perbedaannya antara dua orang ini. Dua orang yang langkah-langkah awal pertamanya luar biasa baiknya, tetapi di akhirnya nasibnya berbeda. Saudara, kita sekalian semua di sini udah barangkali sudah atau ada yang belum gitu ya, mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kemudian kita sudah lahir baru. Kemudian bagaimana perjalanan kehidupan kita yang sekarang ini? Apakah barangkali kita ingat, kita sadari ada hal-hal yang menyimpang di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang salah, saudara, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan barangkali ya dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita sadari sebelum jauh kita menyimpang ya, kita balik arah, karena Tuhan akan selalu memberi kesempatan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita berubah diri kita kembali ke jalan yang benar yang dikehendaki Tuhan. Syaratnya apa, saudara? Asal saja kita mau mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, langkah-langkah awal kita, jadi kita tetap konsisten gitu ya. Kalau kita akui, kemudian kita balik lagi berubah arah, kita tetap konsisten sampai langkah terakhir kita bisa berhasil dan langkah kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akui saja apa yang kita perbuat selama ini. Bila ada hal-hal yang menyimpang, jangan terlambat ya. Kalau terlambat, kita sudah lihat contohnya ya, dua orang ini. Saudara tentu tidak ingin bernasib seperti Saul. Kita pasti ingin seperti Daud. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan dari Ulangan 5 ayat yang ke-32. Ulangan 5 ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi saudara, kita ingat-ingat ya, lakukanlah semua apa perintah-perintah Tuhan dengan baik dan benar, agar hidup kita, pada akhir hidup kita, langkah-langkah kehidupan kita sukses seperti Daud. Ya. Saudara, sekian firman Tuhan. Kita akan kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali mendengarkan Kau mengajari kami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terkadang kami tidak menyadari kekeliruan-kekeliruan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami berpikir, Tuhan, hanya sedikit saja kami menyimpang. Tetapi kami tahu seperti apa yang Kau telah contohkan kepada kami. Menyimpang kemudian akan menjauh daripada Tuhan. Bila Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami tetap berjalan di jalan yang lurus, kami tidak mau menyimpang ke kiri ke kanan, karena kami tahu Tuhan telah menunggu kami. Tuhan telah menyiapkan kepada kami suatu hari, suatu masa depan yang penuh dengan kebahagiaan kalau kami bisa mencapai langkah-langkah terakhir kami dengan baik. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ini kami tanamkan dalam hati kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan pada Pak Yahya untuk menutup kebaktian kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita boleh mendengar, diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Ambillah keputusan yang sesuai dengan firman supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya.
Kalau orang anak-anak kecil mana tangan bagus, mana tangan bagus, berarti tangan kanan. Kata firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ya, sekalipun kanan itu kadang-kadang kita pikir bagus, tetap aja sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri, kembali saya mengingatkan saudara-saudara untuk tetap konsisten membaca Alkitab setiap hari. Yang bisa mendorong kita untuk hidup tetap benar itu firman Tuhan. Jadi tetaplah konsisten membaca Alkitab setiap hari. Jangan seneng atau cukup merasa kalau bolong-bolong seminggu 3 kali, entar baca, entar enggak. Jangan cukup dengan itu, saudara. Karena Tuhan mau kita sempurna seperti Dia. Yang kedua, saudara, kita seperti yang udah diumumkan juga oleh Pak Yudi, juga oleh saya di bulan lalu, setiap Kamis kita ada doa melalui aplikasi Zoom, ya. Jadi saudara-saudara yang punya atau menggunakan aplikasi itu diundang, jadi setiap jam 7, ya. Linknya kadang-kadang dibagi di grup. Nah, saudara-saudara bisa mengikutinya, ya. Kalau misalkan tidak bisa setiap hari Kamis, barangkali sebulan sekali karena aktivitas, barangkali seperti itu. Tapi marilah hadir. Tujuannya itu bukan supaya banyak yang ikut, bukan, saudara, ya. Tapi mengkonsolidasikan kita sebagai komunitas orang-orang percaya. Kita punya apa, saudara? Kita punya saudara-saudara seiman yang saling mendoakan, yang sudah terbiasa di doa setiap Kamis itu, ya. Jadi kalau saudara, sorry ya saya ngomong begini kepada saudara, kalau saudara merasa bahwa hoream ya lu doa, dan kemudian saudara ngikutin hoream itu, ya, saya nggak tahu, ya, saudara sejauh mana tahu pentingnya doa, ya, buat hidup saudara. Sesungguhnya kalau orang dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, doa itu menjadikan sesuatu yang mendorong dia untuk mendekati Tuhan. Dalam hal ini hari Kamis mendekati Tuhan bersama-sama, ya. Kita biasanya di awal berdoa bareng, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Kemudian kita setelah itu beberapa saat di kelompok-kelompok kecil 3 atau 4 orang, kemudian kita berdoa semua, ya. Jadi tidak ada yang ngalamun waktu berdoa itu. Itu tentu saja harapan saya di tengah-tengah kondisi gini, mengajak, mengkonsolidasikan untuk tetap iman kita bertumbuh kepada Tuhan, yaitu salah satu dengan doa ini. Di samping tadi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya undang atau teman-teman undang yang lain, siapa tahu, ya, saudara setelah mendengar pengumuman ini, tahu maksudnya itu untuk apa, saudara bisa ikut di Kamis-Kamis mendatang, ya. Tidak bisa setiap hari Kamis, ya. Jadi saudara-saudara, mari nanti Kamis mendatang kita bisa berdoa bersama-sama, ya. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kalau tadi ayat yang pertama kan manusia tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya, ya. Nah, sekarang disambut oleh pujian ini yang ditulis di dalam firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saul jatuh, tapi dia tidak menyadari topangan tangan Tuhan. Dia tetap pada langkahnya. Daud jatuh, ditegur, menyesal, minta ampun dari Tuhan, dan kemudian dia bangun kembali karena tangan Tuhan menopang tangan Daud ini. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak datang kepada kita sebagai wasit, ya. 1, 2, udah hitung sampai 10. Apa namanya, saudara? Knock out, ya. Kemudian diangkat teman sebelahnya, ini yang menang. Tapi kalau Tuhan menopang tangan kita, begitu jatuh dia pegang tangan kita erat-erat. Bangun kembali, aku mengasihi engkau. Bangun kembali, dan kemudian bangun kembali. Dan akhir hidup kita percaya dengan topangan Tuhan sampai ke langkah terakhir kita boleh setia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Karena sesungguhnya tidak ada kemampuan kami untuk mengadakan segala perkara. Tetapi Engkau sudah menolong sehingga semua peralatan ini boleh berlangsung, bisa bekerja dengan baik. Kami juga bisa bersyukur, kami terkoordinasi, yang melayani, yang memuji, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang menjadi operator sound system dan LCD, semuanya bisa bekerja sama-sama untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami ini. Berkati juga Bapak Leri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semakin menambahkan hikmatnya, menjelaskan firman Tuhan, menyampaikan kepada kami hal-hal yang membawa kemerdekaan, yaitu kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga memperhatikan setiap kami apabila ada di antara kami mungkin yang sedang susah, ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam ketakutan, ada yang tertekan mungkin oleh berbagai hal, mungkin karena tuntutan pekerjaan, mungkin karena usaha yang menurun, atau karena hal-hal lain yang kami tidak sebutkan satu demi satu ya Tuhan. Tetapi Engkau melihat kami dalam keadaan sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami berseru minta pertolongan Tuhan. Biarlah krisis-krisis kehidupan kami tidak menjadikan kami mengambil langkah gampang, langkah mudah, menafikan dosa, sehingga kami melanggar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tetapi kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, sekalipun tubuhku dan hatiku habis lenyap, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Dan kami boleh tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Langkah kami diawali dengan keselamatan dari Tuhan. Langkah kami terakhir setia ketika Engkau memanggil kami di akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya atas pertolongan-Mu dalam seluruh area kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong perjalanan kami ke rumah kami masing-masing atau ke tempat tinggal, atau bila ada tujuan-tujuan lain yang kami akan pergi setelah ini, kiranya Tuhan juga akan menolong. Sehingga kami semua boleh terpelihara dan boleh tetap percaya kepadamu di semua keadaan. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya akan jaminan-Mu, kami percaya penyertaan-Mu, kami percaya akan Tuhan yang mampu mengendalikan segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita, kekuatannya, penghiburannya di dalam nama Yesus Kristus boleh memenuhi kehidupan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus kita menikmatinya setiap hari, yang mempersekutukan kita juga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.